sukacita, memberi kami anugerah, bahkan Engkau berikan jaminan untuk kehidupan kekal lewat karya-Mu dan penebusan-Mu. Kami diberdekakan di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mempersiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Hamba Tuhan yang Tuhan persiapkan untuk menyampaikan, biarlah menyampaikan suara Allah di dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Pada saat ini kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Tesalonika 2 ayat ke-9 sampai dengan ayat yang 10. 2, 3. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Amin. Firman Tuhan pada saat ini berbicara mengenai tipu daya iblis, saudara. Tipu daya iblis. Ayat ke-9 dan ayat yang ke-10 ini berbicara apa yang terjadi pada waktu antikris itu datang. Jadi antikris ini adalah manusia yang merupakan tokoh yang dikuasai oleh iblis. Makanya dikatakan dia pendurhaka. Ya, si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dia dikuasai iblis. Si pendurhaka ini akan melakukan apa, saudara? Dikatakan bahwa dia akan melakukan rupa-rupa perbuatan ajaib. Saudara, bukan cuma hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ya, di sini ditambahi palsu, saudara. Kalau kita lihat ketika Musa menghadap ke Firaun, tongkat Musa itu melakukan rupa-rupa perbuatan ajaib, saudara. Tetapi ahli sihir dari Firaun juga punya kemampuan yang mirip-mirip, saudara. Jadi tongkat Musa bisa berubah menjadi ular. Tongkat dari ahli sihir Firaun juga bisa berubah jadi ular. Hanya bedanya ahli sihir tongkat Musa yang menjadi ular itu memakan semua tongkat-tongkat ahli sihir dari Firaun. Jadi ya iblis juga bisa melakukan rupa-rupa tanda ajaib, perbuatan ajaib. Makanya banyak orang, saudara. Saya dulu tinggal di RT yang ada dukunnya. Di RT situ ada dukun yang bisa melakukan rupa-rupa perbuatan ajaib. Saudara, yang antri di situ setiap hari banyak minta didoakan, minta kekayaan, minta kesehatan, minta pelet suami orang supaya jadi suaminya dia, begitu, saudara. Tapi di rumah saya, pendeta, tidak ada yang antri, saudara. Saudara, harusnya di rumah pendeta lebih banyak yang antri, karena kuasa Tuhan lebih berkuasa daripada dukun. Buktinya apa? Dukun itu kalau ketemu saya takut. Ini tanya istri saya. Kita kalau pertemuan RT, saya cari dekat-dekat dukun. Yang dukun itu, setiap kali dekat saya berdoa, dalam nama Yesus, segala kuasa setan saya ikat, saya hancurkan di dalam nama Yesus, dalam hati, saudara. Dia tidak tahan, selalu dia sembunyi. Pasti dia sembunyi, padahal dia itu tokoh masyarakat di situ. Duduknya, karena saya juga pendeta, duduknya selalu di depan, sama-sama dengan Pak Kiai, Pak Haji, dukun dan saya. Tapi dia selalu sembunyi, menghindar dari penglihatan saya. Orangnya sudah di mana? Hilang, saudara. Karena rupa-rupa perbuatan ajaib yang dia buat itu palsu, saudara. Ya, palsu. Itu berasal dari iblis. Tetapi banyak orang yang suka, saudara. Karena kalau dari setan itu palsu, jadi kelihatannya instan. Nah, saudara. Kekayaan yang palsu, kesenangan yang palsu. Ayat yang ke-10 ini yang saya mau bahas, saudara, ya.
banyak orang yang akan ditipu dengan dikatakan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saya ambil bahasa aslinya tipu daya, saudara. Di dalam bahasa Alkitab itu tipu daya, yang ditulis tipu daya ada beberapa ya, ada 3 atau 4, saya lupa persisnya. Tetapi kata ini menggunakan bahasa aslinya apate. Nanti saudara cari saudara bisa download. Untuk tahu bahasa asli itu gampang, tidak harus pendeta. Saudara cukup download interlinear. Saudara bisa lihat di situ interlinear, supaya pendeta yang khotbah itu jangan-jangan dia omong kosong. Ya, bahasa aslinya ini. Ya, karena ada banyak orang bilang bahasa aslinya ini, ternyata bahasa aslinya bukan itu, saudara. Nanti saudara bisa lihat ya, apate. Apakah apate ini, saudara? Ketika saya lihat artinya tipu daya, semuanya tipu daya juga ya. Bahasa asli yang lain juga aslinya sama-sama tipu daya. Tetapi kata apate ini hanya digunakan untuk beberapa hal ya, di dalam Alkitab, tidak semua hal. Dan 2 di antaranya itu saya menemukan bahwa ini benar-benar bisa menipu manusia. Ya, ada 2 ayat nanti yang saya berikan. 2 ayat ini adalah hal yang bisa menipu manusia di akhir zaman. Bahasanya sama ya, bahasanya sama. Sehingga untuk membedakan tipu daya yang lain dengan tipu daya apate ini, saya temukan di 2 ayat ini. Yang pertama, saudara, di dalam Ibrani pasal 3 ayat 13. Ada 2 hal ya, tipu daya ini. Ibrani 3 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Setiap hari ini berarti berulang-ulang. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara, kata tipu daya ini juga mengandung unsur kenikmatan dosa. Saudara, kenikmatan dosa itu menipu manusia, saudara. Banyak orang, saudara, yang dulunya begitu setia gereja, setia berdoa, setia melakukan firman Tuhan, omongnya Tuhan, 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 Tuhan. Tapi saudara, karena kenikmatan dosa, apate ini, banyak orang yang menjadi tegar hatinya, keras hatinya, tidak bisa ditegur. Kenikmatan dosa itu apa, saudara? Yang membuat orang tegar hatinya. Saudara, kalau orang sudah menikmati minuman Shopee, ya, di sini ada yang suka minum Shopee, tidak usah angkat tangan, toh, mengaku di hadapan Tuhan. Ya, saudara bilang Pak Pendeta tidak tahu. Siapa bilang pendeta tidak tahu? Roti ini kecil, saudara. Saudara minum di rumah tersembunyi, istri lapor pendeta. Betul toh? Istri tidak lapor, anak sekolah minggu itu lapor istri saya. Ya, anak sekolah minggu. Siapa yang papanya masih marah-marah? Siapa yang papanya masih merokok? Siapa yang papanya masih minum-minum? Lapor, saudara. Dan istri saya cerita sama saya. Siapa bilang pendeta tidak tahu? Apalagi Tuhan. Saudara, orang yang sudah gemar minum, suka minum, disuruh berhenti, coba. Itu minum, itu nikmat. Pak Pendeta belum rasa, coba sedikit sah, ini enak. Kalau sudah ketagihan, saudara, setiap hari minum. Dan saudara tahu, orang kayak gini tegar hatinya. Yang dulunya setia, gara-gara tukang minum, sudah di gereja lagi. Ada orang kayak gini? Ada. Kenikmatan dosa yang lain. Saudara, saya banyak menemukan anak Tuhan yang luar biasa setia, tapi karena nafsu seksual, saudara, dia meninggalkan imannya, hidup dalam dosa. Pasangan yang tidak seiman, saudara, hamba Tuhan. Saya punya teman pendeta, saya tidak usah sebut namanya.
pendeta, saudara, perempuannya. Sudah dilantik pendeta pembantu atau pendeta muda, saya juga lupa. Pokoknya sudah dilantik antara pendeta pembantu dan pendeta muda. Sekolah teologi sampai tingkat berapa saya? 3. Jadi 3 tahun. Waktu itu saya tingkat 2, dia tingkat 3. Jadi kakak senior saya. Kalau harusnya terima ilmu lebih banyak itu lebih hebat, saudara, karena kenikmatan dosa, tipu daya dosa, saudara, dia meninggalkan imannya, kawin, ya, lalu kawin dengan yang bukan seiman, saudara, dan dia meninggalkan iman pada Tuhan Yesus. Saudara, banyak anak Tuhan, ini pendeta, anak Tuhan juga begitu, yang dulunya setia pelayanan, tapi karena pengaruh setan iblis melalui kenikmatan dosa ini akhir zaman loh, saudara. Semakin banyak ini ditawarkan. Kenikmatan dosa ini semakin banyak, semakin mudah didapatkan. Zaman dulu susah, saudara, orang mau melakukan ini itu yang tidak sulit, saudara. Sekarang, saudara, banyak medianya. Ya, kalau dulu mau ketemuan saja susah, ya toh. Sekarang WA, Facebook, Instagram. Lihat, wih, itu ada Nona Gaga, itu Kakak Nyong ganteng. Mulai inbox. Banyak yang selingkuh karena inbox itu. Ya, saya punya teman pendeta juga. Lagi tiduran sama saya waktu saya umur berapa itu ya? Mungkin umur belum menikah tuh saya. Umur mungkin 25, 26 gitu. Saudara, tiba-tiba mantan pacarnya yang sudah menikah inbox dia di WA. WA itu apa? BBM dulu, waktu itu masih musimnya BBM. Saudara, dia bilang, dia kasih lihat saya, lihat tuh, mantan saya sudah nikah, inbox saya, coba kamu balas. Bilang, iya, apa kabar juga. Saudara, lama-lama menjurus ke ini itu, minta ketemuan di mana gitu, saudara. Lalu dia, saya ngeri, langsung dia tidak mau balas lagi. Jadi teman saya ini dia coba-coba, ini kira-kira arahnya kemana, saudara. Dan dia open di saya, dia kasih tunjuk begitu. Tiba-tiba dia yang geli sendiri, saudara. Ngeri. Ya. Saya geli, ngeri. Dia. Ada yang ngeri gitu, ada yang asik. Iya toh? Ada yang begitu. Banyak anak Tuhan jatuh di akhir zaman. Itu karena kenikmatan dosa. Jangan main-main. Itu pekerjaan iblis, saudara. Saudara mungkin tidak tahu bahwa sekarang ini kenikmatan dosa semakin mudah ditawarkan karena medianya banyak, saudara. Saudara dulu mau kenal orang, saudara tinggal di Nusa Klain, saudara tinggal di Mogdala, ya kenalnya hanya orang itu. Mau cari tahu orang di Jawa, saudara tidak, ya sulit ya, bukan tidak mungkin, bisa tapi sulit. Saudara, saya punya keluarga bercerai hanya gara WA dengan orang di Jawa. WA, halo sayang, apa, istrinya baca. Sayang, saya tidak pernah ketemu. Iya, tapi kan di sini ngomongnya mesra-mesra. Selingkuh, saudara. Dengan orang yang dia tidak tahu siapa. Hamba Tuhan juga ada orang yang WA atau Facebook, saya lupa. Facebook. Orang dari luar negeri, saudara. Wih, omong sayang, honey, I love you semua, saudara. Hatinya berbunga-bunga. Saya dibilang cantik. Ini hamba Tuhannya wanita. Yang fotonya yang dari luar negeri ini ganteng sekali, saudara. Ya. Om Goan kalah ganteng. Ya. Di sini saya lihat salah satu yang paling ganteng Om Goan. Dulu Om Jeffrey juga ganteng, sekarang sudah kalah. Wih, ganteng sekali. Saya lihat fotonya. Kamu luar biasa, kamu cantik. Sampai terharu dia. Dia bilang, suami saya tidak pernah begini. Suami bilang saya kayak gentong. Ini betul ini. Ini saya tidak melebih-lebihkan. Ini omongannya persis seperti yang saya bicara. Orang luar negeri.
omong bahasa Inggris, janji mau kirim barang, terakhir tertipu 10 juta. 10 juta tertipu hanya karena laki-laki ganteng dari Amerika. Orang banyak ditipu di akhir zaman. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menasihati seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih bisa dikatakan hari ini, ingat, jangan menjadi tegar oleh tipu daya dosa. Siapa yang hari ini tertipu, saudara, dengan kenikmatan dosa, firman Tuhan mengatakan dan mengingatkan bertobat. Amin. Jangan tegar, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tiap hari, kalau mungkin kita sudah mulai miring-miring sedikit, ya Tuhan, betul saya begitu, ampuni saya, tidak mau lagi. Wih, ada nona inbox beta, iya Tuhan, tolak dalam nama Yesus. Ada orang ajak minum, wih minum pun enak nih. Whisky dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Cina, dari Amerika, dari Jerman, dari Rusia, tolak semua. Ada banyak, saya tidak tahu, saya lupa sampai sini blank, banyak kenikmatan dosa. Ada banyak, judi. Saudara, judi itu kalau orang sudah terikat, nikmat sekali. Bahasa orang judi itu apa, saudara? Tipis. Wih, ini kurang sedikit. Itu hari Minggu lalu. Aduh, saudara, kalau saudara pasang KP itu, saya punya orang tua itu ahli di dalam itu, saudara. Bahasanya saya dengar setiap hari. Saya bersyukur di menjelang kematian bertobat. Kalau tidak, saya tidak tahu. Saudara tahu orang tua saya, papa saya, itu habis mungkin ratus juta, saudara. Saya pikir kalau papa saya tidak pasang KP, mungkin papa saya lebih kaya dari sekarang yang ada. Setiap hari pasang lebih dari 1 juta. Siapakah tukang pasang? Salah satunya istri saya. Saya ada di Jawa, istri saya disuruh pasang karena takut dengan bapak mantu. Ikut, saudara. Datang polisi di rumah keluarga saya, dia grogi, gemetar, saudara. Lalu saya telepon papa saya bilang, "Papa, ingat, istri saya hamba Tuhan, jangan suruh-suruh." "Oh iya." Istri saya saksi mata, saudara. Dan bahasa bapak saya apa, saudara? Tipis. Wih, coba lagi. Begitu dia pasang yang lain, itu iblis, setan memang. Itu orang sudah mau pasang ini, kasih belok beta punya ini. Saudara, itu kalau sudah terikat, saudara, susah lepas. Banyak orang yang hancur imannya karena judi, saudara. Di akhir zaman hidupnya hancur karena judi. Kalau saudara yang berjudi, diam-diam hari ini bertobat. Ya, saya bawa yang kedua, ya saudara. Ini lucu-lucu tapi memang kenyataan. Di akhir zaman iblis itu tipu kita, ya. Matius, mata saya bayang, saudara. Matius 13 ayat 22. Ya, sudah menemukan? Demikian firman Tuhan. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Makasih. Kata tipu daya yang dipakai adalah apate, saudara. Apate yang artinya suatu kenikmatan, penipuan dengan kenikmatan kekayaan. Dari kasih karunia adalah tipu daya kekayaan. Kenapa dikatakan tipu daya? Karena kekayaan ini bisa mendatangkan kesenangan daging, saudara. Kenikmatan daging. Tetapi menjauhkan orang dari kenikmatan yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Orang terbawa untuk mengejar kekayaan. Mereka tidak tahu bahwa ada kekayaan yang sejati, yang tidak bisa dicuri oleh pencuri, yang ngengat dan karat tidak bisa merusakkannya. Kenapa? Karena bersifat kekal. Tetapi yang ada di dunia ini, pencuri bisa mencurinya, ngengat dan karat bisa merusakkannya. Amen. Makanya firman Tuhan bilang yang di dunia ini sementara. Tetapi
Tetapi yang sementara ini dikejar oleh manusia karena sifatnya menipu daging dan menjauhkan orang dari Tuhan.